Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Zhao Chuanling bersikap sangat hormat. Terkadang ada tanda ketakutan muncul dan kemudian menghilang dari wajahnya, lalu dia berbisik. Sang Zong, tolong beri aku waktu beberapa hari lagi dan aku berjanji akan mencari tahu apa yang terjadi pada jiwa nomor 4876. Jika aku memberimu waktu beberapa hari lagi, lalu siapa yang akan memberiku waktu beberapa hari? Jiwa nomor 4876 adalah murid dari sekte Tiangang, di mana aku bertanggung jawab. Dan sekarang mereka datang mencarinya. Menurut perhitungan, jiwa nomor 4876 seharusnya sudah selesai merasuki tubuh. Apa yang akan kusampaikan kepada mereka? Zhao Chuanling diam-diam mengutuk. Wajahnya menunjukkan ekspresi panik dan dia dengan cepat berkata, Sang Zong, aku telah menemukan beberapa petunjuk dan menemukan di mana jiwa nomor 4876 menghilang. Dari analisis petunjuknya, sepertinya ada hubungannya dengan murid kuil Dewa Perang yang bernama Mai Liang. Aku telah menerima berita bahwa dia baru-baru ini muncul di Xuanwu. Jadi aku telah mengirim orang ke sana. Selama kamu memberiku waktu 10 hari, aku pasti dapat menemukan kebenarannya. Wajah orang di dalam kristal menjadi sedikit lebih rileks saat dia melihat ke arah Zhao Chuanliang dan menghela nafas. Chuanliang, aku akan memberimu waktu 10 hari untuk menemukannya karena itu adalah tubuh. Namun jika kamu masih tidak menunjukkan hasil dalam 10 hari, jangan salahkan aku karena melaporkan hal ini ke divisi negara kultivasi peringkat 5. Dengan cara kerjanya, mereka pasti akan merampas hakmu untuk memilih tubuh setelah kamu dirasuki. Setelah mengatakannya, wajah di dalam kristal perlahan menghilang. Zhao Chuanliang terduduk ke tanah dan tersenyum pahit. Jika jiwa nomor 4876 itu adalah seseorang dari Tiangang, bukankah lebih baik dia memiliki tubuh di sana saja? Kenapa dia harus diberikan kepadaku? Namun dalam hatinya dia memahami bahwa ketika seseorang ingin memiliki tubuh, mereka selalu melakukannya di negara lain. Kemudian Zhao Chuanliang bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan kesempatanmu untuk memilih tubuh, Zhao Chuanliang. Sepertinya kamu berada dalam situasi yang buruk. Zhao Chuanliang menghela nafas panjang dan bertanya, Ye Jizai, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus dilakukan? Aku juga tidak tahu. Tetapi sebagai mantan kepala sekte mayat Zhao, aku pernah mengalami situasi serupa, tetapi agak sedikit berbeda juga. Cahaya jiwa nomor jiwa 4876 belum padam. Artinya dia masih hidup. Jika kamu dapat menemukannya, itu yang terbaik. Tetapi jika kamu tidak bisa menemukannya, kamu akan berada dalam bahaya. Namun aku sebenarnya sangat penasaran. Sang Zong berkata bahwa dia akan memberimu 10 hari karena ini adalah tubuh. Apa hubunganmu dengan mantan pemilik tubuh itu? Zhao Chuanliang dengan tenang menjawabnya. Itu adalah tubuh adik laki-lakiku. Kami berdua memasuki sekte mayat 400 tahun yang lalu. Bakatnya lebih baik dariku. Jadi dia dipilih oleh Sang Zong. Ye Jizai mencibir saat mendengarnya dan suaranya dipenuhi ketidakpuasan. Jika bukan karena tubuh sempurna yang telah kupersiapkan untuk diriku sendiri ditemukan oleh negara kultivasi peringkat 5 dan diambil dariku, aku pasti sudah memulihkan kultivasiku dan menyelesaikan kepemilikannya. Zhao Chuanliang menarik nafas dalam-dalam sambil meletakkan sepotong batu giok di dahinya. Setelah beberapa saat, dia melempar batu giok itu. Semua formasi inti dan kultivator di atasnya ikuti aku dalam perjalanan ke aliansi Hoven. Setelah mendengar perintahnya, semua murid dari sekte mayat membuka mata mereka
tampak ada cahaya yang mengerikan muncul di mata mereka. Sementara itu di kuil Dewa Perang, meskipun jalan dewa memang luar biasa, namun dia merasa tidak pantas untuk melakukannya. Dia merenung sebentar sebelum menghela nafas dan mulai pergi. Yang mengejutkan Wang Lin adalah jalan dewa tetap ada di kepalanya dan bukannya menghilang seperti biasanya. Namun ketika Wang Lin mencoba membuat salinannya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Rasanya seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mencegah pencatatan jalan dewa. Wang Lin berpikir sejenak sebelum menyerah untuk menuliskannya. Kemudian dia mengarahkan pandangannya ke arah pintu cermin air. Namun semuanya tampak masih tetap sama. Dia berpikir sejenak sebelum menyebarkan kekuatan jiwanya. Tetapi tampaknya ada lapisan pelindung di pintu cermin air yang akan memantulkan kekuatan jiwanya kembali. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke arah pintu masuk. Dia menemukan Zhao Bin masih berada di luar pintu itu. Segera dia melompat dan mendarat di depan salah satu pintu cermin air. Dia meraih pintu cermin air dengan tangannya dan merasakan sensasi yang sejuk. Wang Lin menarik tangannya dan mulai merenung. Dia dengan cepat mengeluarkan batu giok yang berisi metode pemurnian kuil Dewa Perang dan mulai mencarinya. 3 bagian utama dari metode pemurnian kuil Dewa Perang adalah ekstrak, peleburan, dan peleburan. Semua pemurnian harta karun ajaib mengikuti 3 proses ini. Akhirnya Wang Lin dengan cepat menemukan sesuatu yang disebut pemurnian terbalik di dalam batu giok. Pemurnian terbalik pada awalnya dimaksudkan untuk mencuri metode pemurnian bagi para kultivator, lalu merekayasa balik harta ajaib untuk mengetahui cara pembuatannya, dan kemudian menciptakan kembali harta ajaib yang sama. Praktek pemurnian terbalik dalam jangka panjang dapat meningkatkan kemampuan pemurnian seseorang. Namun hal semacam ini hanya dapat digunakan pada harta karun yang dibuat melalui ekstrak, peleburan, dan peleburan. Wang Lin dengan hati-hati mempelajari prosesnya sebelum menyimpan batu giok itu. Dia meletakkan kedua tangannya di depan dada dan mengirimkan energi spiritual ke dalamnya. Saat dia menggerakkan tangannya, ada benang energi spiritual yang menghubungkan kedua telapak tangannya. Dan tiba-tiba Wang Lin berteriak, "Pergi!" Benangnya dipotong di tengah dan ujung yang patah dibor ke pintu cermin dengan ujung lainnya masih terhubung ke tangan Wang Lin. Saat Wang Lin menuangkan energi spiritual ke tangannya, semakin banyak benang yang muncul hingga cukup untuk membungkus seluruh pintu cermin air. Bagian fusi dari proses pemurnian mirip dengan keseimbangan energi spiritual dan formasi di dalam harta ajaib untuk mencapai keseimbangan misterius. Proses pemurnian terbalik memerlukan hal sebaliknya, karena langkah pertama adalah mematahkan keseimbangan ini. Jika berhasil, maka keseimbangan akan rusak. Namun Wang Lin terus menuangkan energi spiritual dengan ekspresi yang tenang. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika benang yang keluar dari tangannya mulai bergetar dan lingkaran cahaya yang sangat terang muncul di tengah pintu cermin air. Cincin ini mengeluarkan suara berderak lembut hingga benar-benar hancur. Saat itu pecah, cahayanya meluas ke tepi kuil lalu menghilang. Pada saat ini pintu cermin air menjadi redup. Wang Lin tahu bahwa keseimbangan di dalamnya telah rusak. Selanjutnya adalah memisahkan bahan dan inti roh yang digunakan untuk membuat pintunya. Ekspresi Wang Lin serius saat dia perlahan menarik benang energi spiritualnya. Saat benangnya ditarik, pintu cermin air mulai bergetar dan tepi kuil mulai bersinar. Cahaya itu perlahan menjauh dari tepi kuil dan menjadi bola cahaya. Ada benang yang tak terhitung jumlahnya pada bola cahaya dan semuanya terhubung ke tangan Wang Lin. Lalu dia berteriak, "Mundur!" Bola cahaya ditarik keluar dari pintu saat Wang Lin dengan cepat menggenggam kedua tangannya dan benang itu menghilang kembali ke tubuhnya. Wang Lin melihat bola cahaya dengan senyuman di wajahnya. Dia menyelesaikan langkah kedua pemurnian terbalik, yaitu membagi proses peleburan. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan melihat kembali ke pintu masuk.
Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, tetapi pintu cermin air ini memutus kekuatan jiwa dan energi spiritual. Jadi tidak peduli seberapa besar keributan yang dia ciptakan di sini, orang yang berada di luar tidak akan menyadarinya. Selain itu, Zhou Bin juga tidak percaya bahwa Wang Lin dapat memasuki pintu cermin air hanya dengan mengandalkan kultivasi formasi inti, sehingga dia tidak menunggunya di dalam. Tentu saja ini memberi Wang Lin kesempatan, tetapi dia tahu bahwa dia harus cepat. Jika tidak, maka Zhou Bin bisa saja tiba-tiba masuk dan semuanya akan sia-sia. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengeluarkan tungku reaksi yang dia buat di lembah mayat ke-14. Dia dengan hati-hati memasukkan inti roh ke dalam tungku reaksi dan memasang segel di atasnya. Kemudian, tungku reaksi segera mulai berputar. Awalnya lambat, tetapi kemudian menjadi semakin cepat. Setelah memasang segelnya, dia berjalan menuju pintu. Pintu cermin air ini terbuat dari dua bagian, yaitu inti perangkat pintu batu dan inti roh. Sekarang, setelah dia melepaskan inti roh, satu-satunya hal yang menghalanginya adalah inti perangkat pintu batu itu. Wang Lin mengangkat tangannya dan menekan pintu. Tiba-tiba kekuatan jiwanya dengan cepat masuk ke dalam. Setelah menyapunya, ekspresinya segera menjadi aneh. Di dalam ruangan batu itu ada mayat yang berisi kekuatan tak kasat mata yang mencegahnya membusuk. Mayat itu duduk di sana dengan jari menunjuk ke tanah dan ada jejak aura hitam yang mengalir dari jari ke tanah. Kekuatan jiwa Wang Lin dengan hati-hati memeriksa bagian dalam ruangan sebelum dia menariknya. Apa yang dilihatnya membuatnya mulai mengusap dagunya. Dia mengulurkan tangan ke arah tungku reaksi, menyebabkannya berhenti dan membuat inti roh keluar. Tampak inti roh sekarang lebih redup dibandingkan sebelumnya. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya kembali ke tungku reaksi. Tungku mulai berputar lagi ketika inti roh berada di dalamnya. Pandangannya tertuju pada ruangan batu berikutnya. Setelah membuka 10 pintu cermin air, ekspresinya menjadi semakin aneh. Kemudian, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya dilakukan kuil Dewa Perang? Mungkinkah tempat ini adalah kuburan? Setiap ruangan batu berisi mayat dan tidak ada yang lain. Wang Lin melihat ke sekeliling dan mulai merenung. Dia segera membuka pintu cermin air, memeriksa ke dalamnya, dan kemudian mengembalikan inti roh untuk mengembalikan pintu cermin air ke keadaan normal. Setelah memeriksa setiap ruangan batu, dia akhirnya menemukan sesuatu yang tidak normal. Ada satu mayat yang jelas berbeda dari mayat lainnya. Bukannya duduk, dia malah melayang di udara. Ada gas hitam keluar dari dinding dan masuk ke dalam tubuhnya. Hati Wang Lin langsung menegang saat melihatnya. Orang ini tampaknya belum mati. Ada tanda-tanda kehidupan pada dirinya, dan jumlah kehidupan di tubuh itu akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Wang Lin hendak keluar ketika dia melihat tas sutra hitam di bawah tubuhnya. Ini jelas merupakan tas penyimpanan. Mata Wang Lin menyipit setelah dia melihatnya sebentar. Setelah merenung sejenak, dia tidak bertindak sembarangan, melainkan menarik kekuatan jiwanya dan mundur. Setelah mundur dari ruangan itu, Wang Lin melihat ke arah tungku reaksi. Kecepatan putaran tungku reaksi telah melambat dan inti roh telah meleleh menjadi cairan bening. Tanpa berpikir dua kali, Wang Lin merogoh cairan itu. Dia mengambil sebagian dan membentuknya kembali menjadi bola sebelum melemparkannya kembali ke pintu pertama yang dia buka. Pintu itu segera kembali seperti semula. Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Tas penyimpanan itu tampak sangat berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, ini adalah kuil Dewa Perang. Mereka mengizinkannya untuk mempelajari jalan dewa. Jadi sangat sulit untuk membenarkan tindakannya jika dia berani mengambil sesuatu dari sini. Jika ruangan batu berisi bahan pemurnian, maka dia tidak akan ragu untuk mengambilnya sebagian. Tetapi ruangan batu yang satu ini jelas berbeda dari yang lain. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tiba-tiba mendapatkan beberapa wawasan. Mungkinkah semua mayat di ruangan batu itu sebenarnya digunakan oleh orang di ruangan abnormal itu untuk berkultivasi?
Sambil memikirkan hal ini, sebuah pemikiran muncul di benak Wang Lin. Gas hitam yang masuk ke dalam tubuh orang itu sama dengan gas hitam yang dikeluarkan oleh mayat. Wajah Wang Lin dipenuhi teror. Dia sekarang yakin bahwa tebakannya 80% atau 90% benar. Orang ini seharusnya sedang mengembangkan suatu jenis teknik kultivasi. Sebelumnya, dia telah melihat lebih dari 100 ruangan batu, seolah-olah mayat yang ada di dalamnya sudah disiapkan untuk digunakan oleh orang itu. Wang Lin merenung sebentar. Dia mulai curiga bahwa orang ini bukanlah anggota kuil Dewa Perang. Bahkan kemungkinan besar kuil Dewa Perang tidak mengenalnya. Tentu saja ada juga kemungkinan Zhao Bin memiliki niat jahat. Tetapi setelah memikirkannya dan kematiannya tidak akan membawa manfaat apapun bagi kuil Dewa Perang, Wang Lin mulai ragu dengan kemungkinan ini. Semakin dia menganalisanya, semakin dia yakin dengan spekulasinya sendiri. Tempat ini pasti merupakan tempat peristirahatan nenek moyang kuil Dewa Perang. Untuk beberapa alasan, hal ini menarik orang itu untuk mengembangkan tekniknya di sini. Memikirkan hal ini, Wang Lin mundur beberapa langkah. Dia merasakan gelombang udara dingin yang lewat. Sepertinya dia merasakan dada sepasang mata yang menatapnya dalam beberapa waktu terakhir ini. Namun Wang Lin mengabaikannya dan matanya dengan cepat beralih kembali ke tas penyimpanan. Dia segera mengeluarkan seteguk energi spiritual dan pedang kristalnya. Pedang terbang itu memotong sudut kanan bawah pintu dan membuat lubang. Wang Lin segera menahan nafasnya. Saat ini seluruh tubuhnya tegang saat dia menggunakan teknik gaya tarik untuk mengeluarkan tas penyimpanan dari lubang kecil itu. Dia tidak melihat ke arah mayat saat dia memegangnya di dadanya dan segera mundur. Tangannya bergerak sangat cepat untuk segera mengembalikan inti roh ke pintu. Dalam sekejap mata, pintu kembali normal. Namun ada lubang yang tidak terlalu mencolok di pojok kanan bawah. Wang Lin tidak berhenti dan segera keluar dari dalam kuil. Begitu dia keluar, dia melihat Zhao Bin sedang berkultivasi. Merasakan kehadiran Wang Lin, Zhao Bin segera membuka matanya dan memandang Wang Lin lalu berkata dengan nada yang dalam. "Kamu telah tinggal di dalam selama 7 hari. Apakah kamu memahaminya?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Jalan dewa terlalu aneh. Aku terus-menerus melupakan apa yang telah kubaca dan tidak mampu memahaminya. Senior, aku ingin bertanya. Apa sebenarnya yang ada di ruangan batu yang disegel oleh pintu cermin air itu? Bisakah kamu memberitahuku?" Zhao Bin memandang Wang Lin dan berkata, "Semua leluhur kuil Dewa Perang ditempatkan di ruangan batu setelah mereka mati." Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya bergetar. Dia sekarang yakin bahwa tebakannya benar. Dia segera menggenggam tangannya dan berkata, "Junior tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal." Zhao Bin mengangguk dan berjalan ke dalam kuil. Saat dia berjalan ke pintu cermin air, Wang Lin dengan cepat terbang keluar dari balik gunung. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan gunung aliansi Houfen dan melihat lelaki tua itu sedang duduk di atas awan. Segera dia membuka matanya saat Wang Lin mendekat dan mendengus. "Jika kamu tinggal di sana lebih lama lagi, aku akan masuk ke dalam untuk mencarimu." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin terbang menjauh. Orang tua itu menggerakkan tubuhnya dan awan dengan cepat menghilang, memperlihatkan labu di bawahnya. Dia dengan cepat mengikuti di belakang Wang Lin. Wang Lin melangkah ke labu dan menghilang ke langit bersama lelaki tua itu. Kecepatan labu itu sangat cepat. Itu bahkan lebih cepat daripada teknik pelarian bumi milik Wang Lin. Mereka perlahan bisa melihat perbatasan Suanu dan Houfen. Sepanjang jalan, keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun satu sama lain. Wang Lin bisa merasakan sesuatu di tas penyimpanannya, tetapi dia tidak memeriksa apa yang ada di dalamnya. Dan dia juga tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Lagi pula, lelaki tua itu ada di sebelahnya. Jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa, kemungkinan akan ada lebih banyak masalah.
Tidak butuh waktu lama bagi labu tersebut untuk mencapai perbatasan Suwon-Wu dan menyeberang negara Hoven. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di perbatasan Lautan Iblis. Saat ini, Lautan Iblis sepenuhnya tertutup oleh lapisan kabut tebal yang bergulung. Terkadang, seseorang bisa melihat makhluk roh muncul dan menghilang di dalam kabut. Segera lelaki tua itu menampar labunya yang menyebabkannya menyusut lalu mendarat di tangannya. Orang tua itu menyimpan labunya dan berkata, "Kita istirahat di sini selama beberapa hari untuk menunggu satu orang lagi. Begitu orang itu ada di sini, kita bertiga akan pergi bersama." Setelah mengatakannya, dia duduk dalam posisi lotus dan menutup matanya. Wang Lin menatap Lautan Iblis, tampak lapisan kabut bergulung di hadapannya dan mengirimkan gelombang energi dingin. Dia merenung sebentar sebelum duduk untuk berkultivasi. Tidak banyak waktu berlalu sebelum Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pemandangan misterius terjadi di atas Lautan Iblis. 8 sinar cahaya ungu tiba-tiba muncul dari udara tipis. Setiap sinar cahaya terkondensasi menjadi pilar kayu, sehingga totalnya menjadi 8 pilar. Pilar-pilar tersebut berpotongan membentuk formasi yang melingkar. Fluktuasi energi spiritual yang datang darinya begitu kuat sehingga semua kabut di sekitarnya tersingkir dan memperlihatkan pusaran air di bawahnya. Ada banyak simbol dan gambar aneh yang diukir pada 8 pilar kayu tersebut, menjadikannya pemandangan yang sangat mengejutkan. Terdapat sinar cahaya yang saling berhubungan yang membentuk cincin di dalam 8 pilar kayu. Jika dilihat lebih dekat, maka tampak ada total 49 cincin. Orang tua itu membuka matanya, mendengus dan berkata, "Itu adalah formasi teleportasi khusus dari sekte mayat. Aku ingin tahu apa yang membuat orang-orang aneh itu berani datang ke sini." Wang Lin sangat akrab dengan sekte mayat, bahkan formasi ini tampak familiar. Itu adalah formasi yang sama yang dia lihat di negara Zhao. Hanya saja formasi ini berkali-kali lebih kuat. Pada saat ini, cincin cahaya mulai bersinar satu demi satu hingga ke 49 cincin itu bersinar terang. Lebih dari 30 sosok gelap muncul. Meskipun energi spiritual mereka agak tidak stabil, namun mata mereka semua mengandung cahaya hantu. Masing-masing dari mereka setidaknya berada pada tahap akhir formasi inti, dan 5 di antaranya telah mencapai tahap Nesensol. Selain 5 orang di tahap Nesensol, semua orang juga memiliki peti mati hitam yang mengambang di belakang mereka. Zhao Chuan Liang termasuk di antara 5 kultivator Nesensol. Dia berdiri di tengah formasi saat pandangannya berhenti pada lelaki tua itu untuk beberapa saat sebelum beralih ke Wang Lin. Dia tampak ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan tangannya. Itu berubah menjadi awan asap hitam raksasa yang mencapai ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin hanya mencibir dan sama sekali tidak menghindar. Dia terus duduk di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat asap hitam hendak mencekik Wang Lin, dia bisa merasakan ada udara dingin yang datang dari sebelahnya. Segera lelaki tua itu melambaikan tangannya dan asap hitam menghilang tanpa bekas. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.